Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Purnomo memastikan adanya unsur pidana dari terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Polri, kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung karena adanya sumber api yang sengaja dinyalakan. Mabes Polri menyatakan akan mengusut siapapun yang terlibat atas kebakaran yang terjadi. Hingga saat ini saudara, Polri sudah memeriksa 131 saksi dalam kasus ini. Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30 kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslapor dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya, maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana, sepakat untuk bersama-sama mengusut tuntas dan kami sudah berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu dalam memproses siapapun yang terlibat dan ini akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Jadi saya harapkan tidak ada polemik-polemik lagi. Kami dari kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut ini secara transparan. Adapun kita juga sudah sepakat dalam gelar tadi untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Terkait dengan pengusutan kebakaran yang tadi diumumkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo, Kejaksaan Agung menyatakan mendukung penuh upaya yang dilakukan Polri. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyatakan sejak awal pengusutan kebakaran Kejaksaan Agung ikut dilibatkan. Pimpinan Kejaksaan Agung mendukung penuh pengungkapan peristiwa pidana ini. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama sejak awal. Terbentuknya posko bersama di Kejaksaan Agung. Kami bersama-sama tim penyelidik maupun Puslapor, Inapis berusaha sungguh-sungguh untuk mengungkap peristiwa ini. Sehingga pada hari ini kami sepakat tadi semua untuk lebih detail mengungkap peristiwa pidana ini tentu harus ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan itu gunanya untuk membuat terang satu peristiwa pidana, menemukan tersangka dan bukti-bukti yang terkait peristiwa pidana itu. Saudara, saat ini kita sudah bersama dengan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Kurniawan Adi. Pak Kurniawan, selamat sore. Selamat sore. Dan juga lewat sambungan telepon ada anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani. Pak Arsul, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Friska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Kurniawan dulu. Tadi jelas Kabareskrim menyatakan bahwa ada unsur pidana dinaikkan statusnya ke penyidikan. Artinya implikasi hukumnya jadi berubah besar. Ada konstruksi hukum yang lebih dalam harus disidik oleh Polri. Ya, artinya ini bukan sebuah kecelakaan. Ini ada dua kemungkinan. Pertama itu kesengajaan, sengaja membakar atau kelalaian
sehingga kemudian terjadi kebakaran. Nah, ini yang kemudian nantinya harus ditemukan oleh Bareskrim, apakah ini kesengajaan dengan motif tertentu atau ini kelalaian saja yang harus ditemukan nantinya. Ya karena itu 187 dan 188 Ya. KUHP ya, jadi ini sengaja atau lalai. Ya. Tapi kalau untuk melihat apakah ada unsur pidana atau tidak, ini sejalan dengan apa dugaan Maki di awal yang mengatakan bahwa ya coba ditelusuri apakah ada unsur pidananya atau tidak, seperti Ya, itu. karena kan apapun tetap secara logika ada sesuatu yang aneh. Tadi Pak Kabareskrim menyatakan bahwa ini ada awal mulanya ada di satu tempat di lantai 6. Nah, secara logika apakah mungkin hanya karena satu titik kemudian membuat satu gedung habis? Nah, kemungkinan ini yang kemudian harusnya disidik oleh Bareskrim. Apakah memang benar berawal dari satu titik atau sebenarnya ada titik yang lain? Baik itu di lantai 6 atau mungkin di lantai yang lain. Sehingga kemudian dalam jangka waktu yang sangat cepat, api dapat menghabiskan satu gedung. Ini yang menurut kami perlu diperdalam oleh Bareskrim nantinya. Termasuk juga tadi sampaikan ada orang-orang pekerja konstruksi yang pada sampai dengan sekitar jam 5 kemudian berada di areal itu. Apakah memang mereka yang apakah mereka melihat atau bahkan mereka yang lalai melakukan sesuatu atau jangan juga dipersempit ke arah itu. Bisa jadi mereka nggak tahu sama sekali tapi memang kebetulan berada di situ karena ada pekerjaan konstruksi yang kemudian ya jangan kemudian mereka jadi tersangka kalau memang mereka tidak melakukan itu. Jadi jangan dipersempit ke arah ada pekerja konstruksi kalau masih ada kemungkinan yang lebar harusnya disidik oleh kepolisian. Tetap ada kecurigaan, apapun kecurigaan dari masyarakat bahwa kebakaran kemarin itu ada kaitan dengan aktivitas Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan misalnya, itu tetap menjadi, kalau menurut kami itu yang harusnya menjadi pijakan utama dulu. Tidak kemudian mengenyampingkan ini, tapi kemudian mencari-cari persoalan yang lain. Nah, pertanyaan publik inikah yang menurut Pak Arsul juga harus jadi pijakan utama terlebih dahulu dalam penyidikan kasus ini? Ya, saya kira Friska yang pertama kita apresiasi dulu lah Pak Kabareskrim dan jajarannya yang artinya dengan mengumumkan itu maka paling tidak aspek keterbukaannya itu sudah ditunjukkan. Ya. Nah, yang berikutnya tentu karena dengan pengumuman tadi, dengan penjelasan tadi, itu terbuka bahwa yang terjadi itu adalah sebuah tindak pidana, terlepas apakah itu kesengajaan, offset ataupun kelpak, lalaian, itu kita serahkan kepada Bareskrim. Yang jelas ini tentu harus diselidiki lebih jauh, ya. Dan kami di DPR akan memberikan atensi khusus serta juga dukungan agar ini dituntaskan, ya. Apa yang sebenarnya terjadi dari sisi tentu penyelidikan dan kemudian penyidikannya nanti kalau terduganya itu sudah ada bayang-bayang ya di mata Bareskrim Polri. Oke, Pak Arsul melihatnya sejauh ini sudah seberapa transparan penyidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung? Ya, tentu yang namanya penyelidikan kan tidak bisa juga ditransparansikan setiap temuan diumumkan. Tetapi dengan artinya penjelasan Kabareskrim tadi bahwa ini bukan dari katakanlah korsleting dan kemudian ada unsur terbakar itu dari sumber api yang terbuka, makanya kan berarti terbuka peluang untuk sebuah kemungkinan kasus tindak pidana. Ya. Gitu. Nah, bicara soal tindak pidana tadi, berarti Pak Kurniawan melihatnya dari mana semestinya kegelisahan publik ini dijawab dari penyidikan ini? Saya ke Pak Kurniawan Adi dulu. Ya, kegelisahan publik ini mulanya memang harus dijawab dari motif yang ditemukan oleh kepolisian, oleh penyidik itu apa? Itu dulu yang harus dicari. Ya, termasuk soal kita kan yang banyak di publik digaung-gaungkan soal spekulasi kasusnya Joko Chandra terkait dengan Jaksa Pinangki. Kejaksaan Agung kan tidak hanya menyidik Joko Chandra.
tapi juga ada perkara-perkara lain. Nah, apakah kemudian Joko Chandra itu menjadi motif utama ataukah menumpang dari peristiwa Joko Chandra, itu yang menurut kami perlu diselidiki lebih lanjut. Jadi ada berbagai kemungkinan yang menurut kami perlu diperdalam oleh penyidik nantinya. Jadi tidak kemudian, memang kalau dari sisi waktu cukup cepat. Jadi penyidikan dari peristiwa kebakaran bulan Agustus, ini September 1 bulan sudah ditemukan bahwa ini ada unsur pidananya. Tetapi jangan karena memenuhi keinginan biar cepat terungkap, tapi kemudian hanya sekedar asal menangkap, kan juga tidak fair seperti itu. Adalah lebih baik tetap ada unsur kehati-hatian, tapi juga memperlihatkan profesionalisme penyidik. Bahwa ini terjadi karena apapun ceritanya, ini adalah gedung lembaga negara, gedung penegak hukum yang ini kalau kemudian kita tidak serius menangani ini, Bareskrim tidak serius menangani ini, maka ini jadi persoalan seolah-olah lembaga penegak hukum diinjak-injak gitu aja gitu loh. Jadi ini yang menurut kami perlu perdalam oleh penyidik, berbagai kemungkinan apakah ini ada kaitan dengan perkara yang disidik oleh Kejaksaan Agung atau hanya sekedar yaitu tadi ya kelalaian semata gitu loh. Oke, nah jadi kalau Pak Arsul juga kan tentu melihat cukup ramai di publik diperbincangkan, ini ada kaitannya atau tidak dengan perkara yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung. Ini harus juga dijawab dengan penyelidikan kasus ini. Ya, saya punya keyakinan bahwa Bareskrim ya akan mengarah ke sana, akan menjawab ke sana. Hanya tentu saya sepakat bahwa ini memang tidak bisa kemudian hanya didasarkan spekulasi. Tentu kan polisi bekerja atas dasar pertama bukti permulaan, dan kemudian dari bukti permulaan itu meningkat menjadi bukti-bukti yang sesuai dengan KUHP, dan itu kemudian baru disimpulkan bahwa ini adalah sebuah tindak pidana dan kemudian ditemukan siapa tersangkanya. Bahwa itu bisa terkait dengan kasus tertentu, kasus apa saja. Di Kejaksaan Agung itu ada puluhan kasus termasuk kasus korupsi besar, ya bisa saja terjadi. Ya nanti kita lihat, tetapi kita saya kira pada saat ini terlalu dini untuk mengembangkan spekulasi. Ya, itu terkait dengan kasus tertentu. Oke, tapi kalau bicara soal pelaku atau lebih jauh lagi soal aktor intelektual, artinya kalau di tahap ini masih terlalu jauh. Yang harus dibuktikan adalah sengaja atau lalai tadi, begitu Pak Kurniawan? Untuk saat ini yang jelas kan kita sudah tahu bahwa ini ada tindak pidana. Artinya bukan kecelakaan yang tidak disengaja yang karena konslet misalnya. Nah, ini ada unsur pidananya. Tinggal dicari adalah apakah kalau tadi dikatakan oleh Pak Kabar Eskrim open flame misalnya, apakah memang ada orang yang sengaja membakarnya 187 atau ada orang yang secara tidak sengaja buang puntung rokok yang mengakibatkan kebakaran kan gitu. 188. Nah, ini yang menurut kami memang perlu ada pendalaman. Tapi apapun itu ada berbagai kemungkinan, misalnya apakah memang benar itu berawal dari satu titik misalnya, ataukah ada titik yang lain, misalkan ada 3 atau 4 titik yang kemudian secara bersamaan atau berturutan kemudian mengakibatkan satu gedung terbakar misalnya. Nah ini yang hal-hal soal-soal seperti ini yang nanti harusnya diperdalam oleh penyidik. Berapa sumber api ini juga jadi salah satu hal yang menentukan penyidikan ini ya Pak Arsul ya? Tentu begitu, dan saya kira Bareskrim dengan dukungan Puslap Polri, saya optimis akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Ya, karena itu kan teknis nanti bagaimana penyidik mengungkap proses penyidikan ini. Tapi kalau Pak Arsul melihatnya, jadi saat ini apakah publik harus bersabar karena prinsip kehati-hatian, tapi di sisi lain juga harusnya secara cepat bisa diselesaikan karena ini termasuk hal yang besar tentu kalau bicara ada unsur pidana dalam kebakaran Kejaksaan Agung pula. Kalau publik bersabar kan publik sudah selalu bersabar ya. Yang paling penting adalah bahwa Bareskrim Polri dan seluruh pendukungnya termasuk Puslap Polri
ini menjawab tuntas tentang soal kebakaran ini, ya, karena tadi sudah dimulai dengan pengumuman ini timbul karena open flame, begitu ya. Ya, mari kita mari diselidiki apakah ini offset, kesengajaan atau kelalaian. Kemudian pada tahap berikutnya itu siapa terduga pelakunya, ada keterkaitannya dengan kasus tertentu atau tidak. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Dan tentu kita sebagai elemen masyarakat, termasuk juga nantinya DPR, itu akan mengawal terus kasus ini supaya dituntaskan. Karena Polri tidak punya beban apa misalnya ini tindak pidana umum. Jadi untuk penyelidiki penyidik tidak perlu izin Pak Jaksa Agungnya atau jajaran pimpinan kejaksaan. Selidik dan sidik saja sampai tuntas. Ya, jadi harusnya tidak ada halangan betul ya Pak Kurniawan untuk menyidik kasus ini sampai tuntas. Ya. Dan kami percaya bahwa rekan-rekan di Bareskrim mereka cukup profesional dan saya yakin mereka mampu menemukan siapa tersangkanya. Terlepas bahwa apakah kemudian itu cepat atau lambat, setidaknya dari hasil penyelidikan itu adalah modal dasar yang cukup bagus, cukup besar bagi rekan-rekan penyidik untuk menemukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Terus kalau yang dicari terlebih dahulu adalah apakah ada kaitannya dengan kasus-kasus yang ditangani tadi, yang unsur sengaja itu sambil jalan kan bisa, sambil jalan kemungkinan apakah ini ada kaitan dengan perkara yang ditangani atau tidak, itu kan sambil jalan pasti akan ditemukan. Jadi rekan-rekan di penyidik Bareskrim mereka cukup ahli lah soal-soal kayak gitu. Bisakah dikatakan bahwa waktunya pun meskipun prinsip kehati-hatian itu wajib, tapi waktunya pun harus dilakukan dengan sigap? Setidaknya dari hasil pekerjaan teman-teman di Puslapfor kemarin, misalnya dari kebakaran bulan Agustus, sekarang September sudah ditemukan bahwa ini ada unsur tindak pidananya, itu sudah cukup bagus. Sehingga untuk tahap selanjutnya, untuk penyidikan, untuk menemukan tersangka, kami yakin mereka juga tidak akan terlalu lama bisa menemukan ini. Karena modal dasarnya kan dari hasil penyelidikan. Baik, kita tunggu penyidikan lebih lengkap dan tentu transparansi ke publik ini yang harus dilakukan. Pak Arsul, terakhir? Iya. Jadi, halo Pak Arsul. Jadi yang dinantikan publik adalah transparansi, tapi singkat saja. Jadi apa yang harus dilakukan dalam proses penyidikan ini? Betul. Tentu itu yang kita harapkan dan tentu publik tidak sendirian. Bersama-sama kami di Komisi 3 DPR tentu akan mengikuti kasus ini. Kami memang punya fungsi pengawasan dan tentu kami akan pergunakan fungsi pengawasan kami ini dalam kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung ini. Oke, jadi awalnya disidik dulu ada unsur sengaja atau tidak sengajanya, dan lebih lanjut apakah ada kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, itu kita nantikan. Terima kasih Pak Arsul, terima kasih Pak Kurniawan atas waktunya di Kompas Petang.